Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aspeksindo? Ketemu lagi kita di podcast Aspeksindo bersama Aspeksindo Membangun Maritim Indonesia. Saya menjadi host tamu malam hari ini. Dan seperti biasa, Pak Fajar kan opening kita. Ya, Direktur Eksekutif Aspeksindo akan mengarahkan gimana podcast Aspeksindo ini dengan tamu spesial kita malam hari ini. Malam hari ini. Ya, ada dua tamu kita ini, Jen ya. Spesial. Pertama siapa, Jen? Pertama adalah Bapak Bupati Nias, yaitu Bapak Sokhiatul Lauli. Betul ya, Pak? Betul. Namanya ya. Dan juga ada Bupati Mempawah, Ibu Haja Erlina Ria Norsan. Betul, ya, betul. Ya. Kita akan berbicara banyak mengenai apa aja nih potensi segala macam ya. Iya dong, terutama di RUU Daerah Kepulauan ini. Ini kan sementara dibahas nih di DPR nih, Jen, ya. Betul. Cuman kan ya jangan sampai kesempatan emas ini dilewatkan begitu saja, sehingga kan butuh dorongan gitu loh dari daerah, khususnya teman-teman yang ada di daerah kepulauan dan pesisir. Kenapa dua daerah ini selalu harus berdampingan? Karena nasib kedua daerah ini ya, terutama kepulauan dan pesisir ini kan selalu beririsan. Kepentingannya kan sama nih, bagaimana mengelola sumber kelautan kita yang begitu kaya nih. Sedangkan kan regulasi sebelumnya membatasi pergerakan mereka. Bayangkan Jen, sejengkal aja laut teman-teman di daerah itu tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk mengelola itu. Semua dikelola oleh provinsi. Nah, makanya butuh kehadiran undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Daerah Kepulauan untuk memberikan wewenang kepada teman-teman di daerah, pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota. Sehingga kita undang Pak Bupati Nias ini selaku Sekjen juga di Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir di seluruh Indonesia. Pak Sekjen ya. Sehat Pak Sekjen? Sehat. Nah, yang mewakili salam sehat. Yang mewakili teman-teman pesisir ada Ibu Bupati Erlina. Beliau ini Bupati Mempawah, Kalimantan Barat. Nah, seperti apa ulasan kita terkait dengan RUU Daerah Kepulauan? Kita dengarkan komentar dari pertama dulu Pak Sekjen ini, Sekjen Aspeksindo. Silakan, Jen. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Jen dan Direktur Eksekutif ya Aspeksindo yang telah menjadi moderator ya sekaligus sebagai pemerakarsa dan host di dalam ya podcast yang kita lakukan saat ini. Tentang apa yang disampaikan atau ditanyakan, bagaimana pendapat kita tentang RUU Pemekaran atau RUU Daerah Kepulauan. Ya, jadi saya masuk dulu dalam RUU Kepulauan tersebut. Ya, kenapa itu ada gagasan itu? Yang memang tadi itu adalah inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah di Senayan sana, dan tentu kita dari daerah-daerah mendukung dan menyambut baik ya rencana undang-undang tersebut. Kenapa? Karena ya daerah kepulauan ini memang perlu diperhatikan secara khusus. Kenapa? Karena di sana banyak potensinya. Ya, di daerah kepulauan itu banyak potensi-potensi yang dimiliki, tapi banyak hal yang menjadi hambatan untuk mengelola potensi tersebut karena dibatasin oleh undang-undang. Salah satu contoh yaitu wilayah laut yang sesungguhnya itu adalah daerah bisa mengelola. Ya, dan ternyata itu kan tidak punya hak daerah, malah itu di provinsi. Yang kedua, itu daerah-daerah tersebut itu memiliki potensi lain seperti pariwisata, seperti perkebunan, terus seperti pertanian, ya, lalu
banyaklah potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah. Ya. Ada juga yang memiliki tambang. Ya. Ya, jadi sehingga karena dibatasi oleh undang-undang, ya sehingga potensi-potensi tersebut tidak ada wewenang daerah untuk mengelolanya. Ya. Salah satu contoh kecil saja itu adalah galian golongan C. Galian golongan C hanya untuk menambang pasir, hanya untuk menambang batu untuk kepentingan pembangunan. Nah, itu kita harus minta izin, atau penambang harus minta izin ke provinsi. Jadi kita penonton, sementara itu wilayah kita. Itu, secara administrasi Ya, itu kan sementara daerah punya, itu Jen, ya? daerah punya. Jadi makanya itu banyak penambang-penambang, ya mereka nambang di situ, kita juga dilema, kita larang, kita tuh tidak ada wewenang. Nah, kita juga larang, itu juga kan tidak ada bahan untuk pembangunan. Ya. Nah, sehingga kita diam saja. Toh kan itu urusan provinsi. Iya. Nah, sehingga inilah hal-hal seperti ini mungkin nanti melalui RUU Kepulauan ini, ya ini diperlukan penegasan-penegasan, ya sehingga wewenang-wewenang itu nggak usah lagi provinsi, itu kembalikan semua itu ke daerah. Karena kalau ada apa-apa, Ya, tetap kalau ada apa-apa kan daerah ada masalahnya kita ditanya. kabupaten Betul. kota. Tapi ada benefitnya itu adalah provinsi. Iya. Jadi saya rasa itu adalah sudah lama kita juga meminta hal ini setiap kita rapat advokasi. Oke. Ya, kepada kementerian-kementerian. Oke. Bahkan kepada presiden di Istana Bogor. Iya. Kita udah berapa kali menyampaikan hal ini. Waktu itu saya advokasi, sekarang saya nggak pengurus advokasi lagi. Ibu inilah. Jadi jadi sehingga memang kurang ini, kurang fair pembagian wewenang. Jadi sehingga itu tujuan dulu ini otonomi daerah, ya kan? Jadi supaya pelayanan itu didekatkan kepada daerah-daerah. Tapi lama kelamaan itu adalah malah itu ditarik pelan-pelan. Ke provinsi. Bahkan terakhir ini lagi ada yang mau ditarik ke pusat. Termasuk tambang ini. Ini tidak hanya lagi di provinsi. Jadi saya rasa ini sudah semakin dikurangin itu makna daripada otonomi daerah. Jadi saya rasa itulah yang melalui aspek Sindo ini, ya kita harapkan pokoknya RUU daerah kepulauan ini kita dukung habis. Ya, sehingga itu melalui RUU daerah kepulauan ini kita akomodir hal-hal yang menjadi kendala tadi yang kami sampaikan. Yang berikutnya adalah daerah-daerah kepulauan ini yang memiliki potensi adalah ikan. Ya, potensi lautnya. Nah, masalah lagi di situ, bagaimana kalau tidak diintervensi oleh pemerintah pusat? Ya, bagaimana bisa hasil laut itu bisa maksimal? Bagaimana bisa menjadi produk yang bisa dibuat menjadi pendapatan daerah atau pendapatan negara? Nah, itu wewenang daerah nggak ada untuk wilayah laut. Nah, wilayah laut itu nggak ada wewenang daerah. Itu provinsi dan bahkan nasional, pusat. Jadi sehingga kalau kita sekarang itu suruh ya para nelayan untuk menangkap ikan, lah mereka kan ada batasannya. Tidak bisa mereka, sementara ikan-ikan yang potensial itu di tengah laut, tidak di pinggir laut. Nah, jadi sementara nggak ada wewenang kita. Kita undang investor misalnya, ya harus berhubungan dulu dengan pusat. Jadi bagaimana bisa kita cepat menggali potensi daerah tersebut menjadi penambah PAD lah, ya. Jadi sehingga itulah menjadi kendala-kendala. Makanya ya dengan ada inisiatif DPD RI
ya, dan kita dukung oleh daerah-daerah kepulauan, ya, maka kita harapkan hal ini ya bisa melalui kesempatan ini bisa terakomodir ya keluhan-keluhan dari daerah-daerah selama ini. Iya. Yang terakhir saya ya itu mengenai daerah kepulauan ini ya, supaya juga ya nanti memang sudah dibagikan ke kita draftnya, tapi kita lihat di situ masih ada yang perlu harus dikoreksi, ditambah ada beberapa daerah-daerah yang masih belum masuk, daerah kepulauan. Di situ kita lihat hanya berapa provinsi? 85 daerah kepulauan. Sesungguhnya itu masih banyak lagi yang belum masuk. Nah, melalui nanti juga revisi sebelum diundangkan akan disampaikan nanti oleh Aspeksindo revisi tersebut, karena masuk daerah lagi yang belum masuk di dalam draft tersebut, termasuklah daerah saya sendiri, daerah Kepulauan Nias. Ada 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias sama sekali belum masuk di situ. Nah, termasuk hal itu supaya nanti itu masuk usulan revisi, sehingga nanti pada saatnya nanti diundangkan atau dibahas oleh DPR ya tentang undang-undang ini itu sudah lengkap. Ya, makanya kita dari Aspeksindo juga menghimbau kepada seluruh anggota Aspeksindo kabupaten kota ya supaya segera melihat apakah ada daerahnya masuk daerah kepulauan atau tidak. Kalau tidak ada di dalam draft ini, segera sampaikan kepada sekretariat Aspeksindo, sehingga itu nanti kita masukkan di dalam usulan revisi RUU tersebut. Ya. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Barangkali yang lebih banyak adalah Bupati Mempawah. Sahabat Aspeksindo, sebelum kita ke Mempawah, kita lewatkan dulu yang satu ini. Ikuti dan sukseskan Musyawarah Nasional kedua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi keempat Aspeksindo dan Expo Pulau Pesisir 11 Agustus 2021. Nantikan live di channel YouTube Aspeksindo. Sahabat Aspeksindo, nah seperti apa solidaritas pemerintah daerah ini? Ya tentu kan kita butuh dong suara-suara dari teman-teman daerah pesisir. Ya silakan Bu Bupati Mempawah. Ini gimana nih tadi ini kan Bupati Nias sudah sebetulnya luar biasa tadi curhatnya. Saya lihat juga kayaknya udah disampaikan semua sama Bapak teman saya di Bupati Nias, karena apa yang memang permasalahan di yang kita alami juga sama apa yang disampaikan. Tapi yang jelas saya juga mengucapkan terima kasih lah kepada Aspeksindo yang mana istilahnya berinisiasi atau memberikan untuk penyampaian langsung, yang mana ini adalah pemikiran yang akan disampaikan oleh kepala daerah, dan saya juga mengharapkan seluruh kepala daerah juga memberikan kontribusi pemikiran permasalahan apa sih yang dihadapi gitu loh, sehingga tidak hanya istilahnya sekelompok aja yang memang misalnya diminta untuk memberikan masukan, tetapi kita mengharapkan seluruhnya bisa untuk memberikan kontribusi, karena biar bagaimanapun permasalahan yang kita hadapi ini betul-betul sangat urgen sekali, sangat penting sekali. Kenapa? Karena banyak kegiatan-kegiatan atau kewenangan-kewenangan yang memangnya harusnya dari otonom yang memang harus mempunyai kebijakan, kewenangan, izin segala macam, memang itu diambil alih oleh provinsi maupun dari pusat sendiri. Sebetulnya kami juga rasanya kecewa juga, sebetulnya, karena biar bagaimanapun banyak permasalahan yang kami dialami di daerah itu, yang mana masyarakat hanya tahu kami Pak daerah itu kabupaten
kabupaten kota ya Pak ya, kabupaten ya Pak ya, daerah pesisir atau kepulauan. Karena mereka tidak langsung istilahnya ke provinsi, karena biar bagaimanapun masyarakat menuntut kepada kami gitu. Yeah. Betul. Nah, jadi Masyarakat taunya ya taunya bupati, bupati, tidak wali tahu kota. bahwa ini izin dari provinsi. Nah, makanya itulah. Jadi saya juga mengharapkan masyarakat juga memahami biar bagaimanapun. Contoh satu, kadang-kadang ada permasalahan di daerah itu kita hanya sebagai mediasi, tapi tidak bisa mengambil suatu kebijakan. Karena kebijakan kita, kewenangan kita sudah diambil oleh provinsi tadi. Nah, makanya alangkah hanya menampung aja ya kalau ada masalah-masalah dengan nelayan, Pak. Iya, mestinya itu dari pemerintah pusat juga harus mengetahui persis bagaimana sih permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kabupaten itu sendiri gitu. Betul. Sehingga pembangunan yang ada di kabupaten ini betul-betul istilahnya sesuai dengan keinginan daripada Bapak Presiden kita gitu. Betul. Supaya ada apa namanya? Membangun Indonesia dari pinggiran. Iya, ya. dari pinggiran. Indonesia sebagai poros maritim. Iya, betul. Sebetulnya banyak sekali. Sangat-sangat sayang sekali kalau memang seandainya rancangan undang-undang yang insya Allah akan disampaikan nanti diinisiasi oleh DPD dan juga diteruskan oleh Aspekindo ini. Saya secara pribadi juga selaku kepala daerah mewakili seluruh teman-teman yang daerah pesisir dan kepulauan mengucapkan terima kasih sekali, karena biar bagaimanapun ini harus betul-betul diperjuangkan. Betul, siap. Karena sedikit banyak semakin ini kewenangan daripada Pak daerah di pesisir atau pulau itu udah hampir habis sudah diambil oleh pusat dan provinsi. Iya. Betul. Jadi memang kalau kita bicara tentang pesisir dan kepulauan itu selalu berbicara tentang keterbelakangan pendidikan, Ojen. Iya, betul. Iya kan? Betul, Coba lihat survei-survei termasuk semua pasti IPM, ya pasti kan, di Indeks situ. Pembangunan Manusia itu kan yang selalu terbelakang itu kan daerah pesisir Iya. tuh. Selalu anak nelayan yang tertinggal secara ekonomis, tertinggal secara pendidikan. Iya, Nah, betul. makanya hadirnya undang-undang nanti ini ya daerah bisa kepulauan ini merubah memberikan itu, ya. wewenang ke pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya gitu. Jadi termasuk memberikan perspektif baru terkait dengan membangun manusia pesisir dan manusia di kepulauan itu ya tentu jauh lebih baik karena wewenang ada yang diberikan ke teman-teman daerah. Supaya nggak ada miss juga kan. Nah, ini kan sudah di depan meja Ketua DPR nih, naskah akademik dan rancangan undang-undangnya Bu Bupati dan Pak Bupati. Nah, kira-kira apa langkah strategis terdekat nih yang harus dilakukan ini selain melewat jalur formal, misalnya menyurat langsung ke Kemendagri maupun ke Presiden terkait dengan curhatan-curhatan ini untuk segera disahkan gitu loh. Ini kan sebenarnya sudah diwakili oleh DPD juga, tetapi kan DPD tentu kalau merasa sendiri juga kan biasa semangatnya agak-agak kendor gitu kan, makanya butuh seluruh Dorongan lapisan gitu, ya dorongan. stakeholder gitu Ya. kan termasuk di asosiasi ini. Nah, mungkin ada yang kira-kira yang terdekat yang harus dilakukan itu Pak Bupati, Ibu Iya, Bupati. Iya. jadi saya rasa begini. Ya, maaf ya. Ya. Jadi itu inilah yang dilakukan dulu oleh Aspeksindo ya untuk mempelajari draft RUU tersebut oleh tim atau Pokja yang kita sudah bentuk, dan itu minta masukan-masukan dari daerah-daerah sehingga itu nanti itu kita sampaikan usulan revisi tersebut yang melalui DPD RI. Oke. Nah, setelah itu nanti dari Aspeksindo akan menyampaikan ke Ketua DPR RI. Ya. Oke. Ya, dan Ketua Komisi 2 Siap. ya DPR RI. Jadi sehingga itu nanti hasil revisi kita itu ya nanti supaya dibahas di DPR RI. Nah, selain daripada itu ya kita sampaikan juga kepada Presiden. Kita sampaikan juga kepada menteri terkait. Nah, jadi sehingga itu benar-benar Aspeksindo melibatkan semua elemen. Ya, di samping seluruh anggota Aspeksindo itu juga secara bersama-sama untuk ya bergerak, mengajak kalau perlu ya kita sama-sama ke Senayan ya untuk menyampaikan ya aspirasi ini. Betul. Ya, untuk menyampaikan aspirasi ini. Sehingga ya kita berharap oleh Aspeksindo RUU ini karena sudah masuk prolegnas, yaitu benar-benar itu diwujudkan.
Ya, sehingga menjadi sebuah produk undang-undang. Jangan hanya masuk prolegnas, Terus nggak ya, diketok-ketok. tapi tidak diketok-ketok, bahkan tidak dibahas. Jangan heran itu. Diabaikan. Jangan heran itu sering terjadi. Sering terjadi. Sudah masuk prolegnas, tapi tidak pernah dijadwalkan untuk pembahasan. Ya, betul. Apalagi menjadi produk undang-undang. Betul. Nah, kita tidak inginkan oleh Aspeksindo hal itu terjadi dalam RUU daerah kepulauan tersebut. Betul. Itu. Berarti gini Ya. nanti kita ini banyak silaturahmi saja ya, Pak Bupati ya, Bu Bupati ya. Tapi kita selesaikan dulu usulan ini. Betul, kita bahas. Revisi usulan. Oke, jadi kita Ya. bikin revisi Ya. Oh, bagus ini. Ya. Saya kira ini menarik. Jadi sekaligus sebagai masukan lah di Ya. DPD dengan Ya. di DPR ya kan. Betul. Terkait dengan poin-poin mana yang perlu harus dimasukkan kembali. Jadi ini memang kita Ya. juga mengharapkan lah seluruh istilahnya yang daerah kabupaten pesisir dan kepulauan itu bisa ikut aktif juga gitu loh. Jadi kalau memang seandainya ini sudah kita turunkan dari Aspeksindo dan Bupati itu harus juga cepat bisa memberikan ininya istilahnya masukannya supaya bisa betul-betul dirangkum. Betul. Nanti setelah itu baru nanti ada Pokja. Setelah ada Pokja nanti baru nanti ada revisi lagi dibenahi lagi istilahnya oleh dari dari hukumnya gitu ya, legalitasnya supaya betul-betul istilahnya dicermati lagi. DIM ya, kalau tidak salah dalam istilah Dan DIM itu ya, juga, daftar iya. isian masalah Bu ya. Nanti dari daerah-daerah ini kan mengisi DIM nih, yang diminta nanti oleh pemerintah maupun dari DPR. Karena kan barangnya udah di DPR Bu ya, gitu Iya. Bu ya. Ya kalau bisa kita dampingi terus nih, harus didampingi terus karena jangan sampai tadi yang telah Pak Asik disampaikan bahwa ini jangan istilahnya dianggap bahwa ini akan diketuk palu, tapi bisa aja ini mungkin tak sempat dibaca ya Pak, betul ya Pak ya? Bisa lewat Lewat lagi Bu lagi ya. iya, jadi sangat disayangkan sekali. Sedangkan ini kan bukan hanya untuk satu atau dua kabupaten aja, ini kan ada berapa jumlah, ada berapa jumlah banyak sekali. Buat Aspeksindo aja teridentifikasi Jadi 333 daerah pesisir dan kepulauan. Iya. Pasti setidak-tidaknya permasalahan ini istilahnya kalau ini sampai terwujud, yakin saya seluruh merasa betul-betul terakomodir lah istilahnya permasalahannya. Karena bagaimanapun permasalahan tetap sama aja ya Pak ya. Ya. Intinya sama karena kewenangan kita tetap sama. Ini persoalan kewenangan Iya, berarti. kewenangan. Makanya jadi kita dianggap bahwa kita daerah otonom, tapi satu sisi kita daerah otonom dianggap otonom tapi tidak ada kewenangan yang betul-betul kita dikasih keluasaan. Ya betul ya Pak Sekjen ya, tidak keluasaan sehingga itu tadi menghambat pembangunan jadinya. Jadi permasalahan banyak yang kita alami di daerah. Iya, miss-nya di situ. Iya, kan ya harus komunikasinya tuh hanya searah, masih nggak dua arah. Sahabat Aspeksindo, jadi sebenarnya teman-teman daerah ini menginginkan kewenangan itu dikembalikan. Ya, Artinya betul. untuk mengurusin laut ini memang itu adalah urusan daerah sebenarnya. Karena jangan cuma dapat pahitnya aja, nanti ketika ada masalah Kena kesalahan. dengan nelayan-nelayan di daerah baru dicari Iya, bupatinya betul. kan, Makanya wali cari, kotanya, ya. nggak Di ada yang demo. cari gubernurnya, Di demo Pak. di demo bupatinya kan kasihan. Betul, Nah, kenapa enggak sekalian aja kita beri wewenang penuh gitu. Sebetulnya satu intinya satu aja. Kalau seandainya pemerintah mau, ya udah selesaikan aja betul-betul istilahnya ini loh produk yang harus memang kewenangan daripada kabupaten. Ya udah, jangan terlalu istilahnya terlalu diinikan, dibatasi, diintervensi. Ya, jadi saya rasa sih kalau memang seandainya secara garis lurus lah istilahnya kalau memang memajukan negara ini, ya udah masing-masing punya kewenangan itu dikasihkan. Jangan istilahnya kita terlalu banyak istilahnya regulasi-regulasi yang di atas itu yang menghambat kewenangan daripada bupati itu sendiri gitu loh. Iya. Jadi ya kita susah mau bergerak, terus terang aja. Kami kepala daerah ini susah bergerak. Kenapa? Banyak kewenangan-kewenangan yang harusnya itu adalah kami yang menentukan, kami yang harus memberikan istilahnya masuk atau izin, tetapi udah diambil alih oleh pusat, diambil alih oleh provinsi. Sehingga betul-betul kami ini boleh dianggapnya istilahnya cuman ya itu tadi kewenangan disempitkan gitu, dipersempit gitu loh. Sahabat Aspeksindo, saya kira Maju ya. memang banyak Bisa maju-maju. persoalan-persoalan di pesisir dan kepulauan kita. Nah, tentu ini tidak bisa kemudian mewakili semuanya. Tentu banyak lagi persoalan-persoalan yang lain. Nah, kita akan undang pada podcast Aspeksindo selanjutnya. Tetapi sebelum kita akhiri ya podcast kita, saya pengen mendengarkan closing statement dari Pak Bupati Nias nih, Sekjen Aspeksindo kita nih, yang punya semangat membara ini seperti Mas Aspeksindo. Silakan Pak Sekjen. Oke, terima kasih. Jadi dari apa yang kita sudah sampaikan ini,
Jadi ada yang saya sedikit dekatkan dua masalahnya. Ya, yang pertama adalah bicara tadi IPM. Itu menyangkut masalah pendidikan, peningkatan sumber daya manusia. Contoh saja, yang mestinya itu SMA, SLTA itu, ya itu kan kenapa harus ditarik ke provinsi? Itu kan kembalikan ke daerah, kabupaten Iya, kota. betul. Itu juga pernah menjadi aspirasi Aspeksindo. Itu adalah tidak wajar itu dikelola oleh provinsi. Akibatnya sekarang, ya guru-guru saja tidak ada yang mengawasi, walaupun ditaruh UPT di sana. Ya UPT itu adalah nggak didengar oleh para kepala sekolah. Ya, mereka tunggu bupatinya ya. Mereka dengar bupati. Betul. Nah, jadi sehingga akibatnya itu mutu daripada tamatan-tamatan SMA itu adalah tidak baik. Betul. Jadi itu kembalikan ke daerah. Berarti Itu harus ada close koreksi. statement saya. Oke. Yang kedua, contoh tadi yang saya dekatkan lagi, tambang. Golongan galian C, baik itu batu untuk pembangunan, pasir untuk pembangunan. Orang malas ngurus ke provinsi. Biayanya di samping biaya itu adalah tidak sanggup para penambang di lokal. Ya mereka gali sendiri aja, nggak ada izin. Serba salah jadinya. Kalau kami tegur, biarpun surat edaran berapa kali kami kasih, ya malah mereka bilang ya udah kami nggak ini, berarti macetlah pembangunan. Nah, ada galian, ada misalnya itu tembok penahan, ada jalan yang membutuhkan pasir dan batu. Nah, tidak jalan. Sementara Jokowi mengatakan harus cepat penyerapan anggaran. Nah, harus cepat itu progres pelaksanaan kegiatan. Lah, satu sisi kalau ada kita hambatan. lihat dari sisi perizinan, berarti kita sengaja orang, ya berarti supaya nggak jalan pembangunan. Nah, Direbetin kalau ya, kita gitu. juga itu oke tetap jalan pembangunan, ya orang melanggar aturan. Betul. Nggak Jadi mungkin dilema mereka dia. mereka nggak mungkin mengurus izin di provinsi, nggak ada biaya mereka untuk mengurus itu. Nah, tapi sementara kami memerlukan juga bahan-bahan tersebut untuk pembangunan. Jadi lebih baik kembalikan ke daerah. Betul. Itu closing statement saya. Mantap, Ya. Jen. Mantap. Luar biasa Pak Sekjen kita ini. Pokoknya ini harus sampai nih ke pusat. Walaupun bukan saya bupati, nanti kembalikan tetap ke daerah. disuarakan. Itu. Mantap sahabat Aspeksindo dari Bupati ini ya. Ada tambahan Bu. Nggak gaji baik. Nggak jadi gaji lagi naik. Ada tambahan. Ya betul, betul. Kalau closing statement saya ya pertama ya memang benar kata yang disampaikan oleh Bapak Sekjen Aspeksindo. Yang mana betul kalau seandainya pendidikan aja IPM itu kan ada faktor, salah satu indikatornya ada pendidikan. Bila mana memang pemerintah tidak betul-betul istilahnya mencermati ini permasalahan nih SMA ini. Betul. Saya mengalami juga. Karena banyak sekarang ini kan provinsi tidak mungkin bisa mengawasi seluruhnya, bayangkan. Terlalu jauh. Terlalu Padahal kan jauh. prinsip pemerintahan mendekatkan. Iya mendekatkan. Ini malah Jadi yang menjauhkan. bisa Yang dulu dikelola oleh bupati. Apalagi daerah kepulauan. Siapa yang harus ke provinsi? Iya, Ini makanya habis kalau waktu. habis waktu, Jaraknya dalam terlalu kalau memang ada jauh. kendala apapun mereka juga tidak bisa turun langsung, kan pasti larinya ke kabupaten. Satu sisi kabupaten juga tidak bisa membantu karena ini udah wewenang provinsi. Ya, dilema itu Bu, Mbak. Karena dilema bagaimana? Satu sisi kami tidak bisa membantu, sedang itu wilayah kami. Karena itu wewenang sudah ada di provinsi. Tapi Itu salah di sisi satu lain yang itu. makanya kembalikanlah SMA itulah. Kasihan juga SMA anak-anak itu didik, harus kembali. anak-anak didik kita ini juga guru-guru juga kasihan. Mereka Dikasih UPT di sana hanya eselon 3, nggak didengar itu. Mereka dengan sekolah ya bupati lah. dan juga ya itu tadi istilahnya ya kalau memang seandainya kita betul-betul mau membangun istilahnya apa keinginan daripada Bapak Presiden Republik Indonesia ini betul-betul lah istilah penyerapan segala macam anggaran ya itu tadi Mbak jangan istilahnya kami ini ya terlalu amat dibatasi gitu loh arti ya jadi mempersulit juga jadinya untuk kita ruang gerak kita jadinya. Iya betul ya Pak ya? Ya. Nah, jadi dan satu juga kami mengharapkan juga ya dengan statement ini ya mudah-mudahan nanti ya Bupati ini juga di inilah di apa istilahnya diperhatikan lah
kepala daerah ini, istilah kami ini boleh dikatakan nih Pak ya, boleh dikatakan udah betul-betul istilahnya juga perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Jangan jangan hanya kewenangan aja kami diambil, tetapi juga lah diperhatikan kepala daerah ini. Khususnya adalah Bupati lah seluruh Indonesia, bukan sudah 2 tahun yang lalu kita minta dan udah janji Pak Presiden. Ya janji. Jadi mau naik itu gaji atau bukan gaji lah, tunjangan kepala daerah. Tapi kayaknya kalau Tapi sampai habis masa jabatan saya sebentar lagi. Tidak jadi. Nanti dirapel pas mau serah terima jabatan dikasih. Yang jelas saya mengharapkan statement terakhir ini, closing statement terakhir ini mudah-mudahan lah dengan pertemuan seperti ini, audiensi seperti ini, mudah-mudahan dapatlah dipahami, dimengerti atau diterimalah, misalnya dipikirkan, dipikirkan nih, dicermati yang apa yang disampaikan kami berdua atau kawan teman-teman yang lain gitu loh. Bukan hanya sekedarnya dalam arti menyampaikan tapi tidak ada dasarnya karena yang mengalami kami gitu loh. Betul. Jadi tolonglah istilahnya yang di pusat sana, istilahnya bapak-bapak menteri, bapak presiden, misalnya istilahnya mengakomodir lah permasalahan apa sih yang kami hadapi di sini gitu. Nah, semoga karena kami juga menyampaikan terima kasih Mbak menyampaikan ini. Ya, terima kasih Pak Bupati Nias, sama-sama. Bupati Mempawa, Sama-sama. atas kesempatannya bergabung di podcast Aspek Sindo. Tentu podcast ini akan menjadi media untuk menyampaikan aspirasi teman-teman daerah khususnya yang berbasis pesisir dan kepulauan. Kita jumpa kembali di podcast Aspek Sindo berikutnya. Salam Aspek Sindo, satu laut, sejuta manfaat. Thank you, luar biasa.